Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, Bapa yang menjadi harapan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa, sore ini Tuhan, melalui audio virtual ini Tuhan, kami berkumpul anak-anak Tuhan yang datang ke hadapan kekudusan-Mu ya Bapa, dengan segala keberadaan kami, dengan segala kelemahan kami ya Tuhan. Bapa, kami tahu betapa Engkau kudus ya Tuhan, dan kami ini adalah debu yang justru sering mendukakan hati-Mu. Tapi Bapa, kami tahu kasih-Mu yang besar itu Tuhan, sehingga kami selalu berusaha untuk menghidupkan pengharapan ini, untuk senantiasa bergantung kepada janji-janji-Mu. Bapa, kami sudah belajar banyak Tuhan tentang hal janji-Mu. Kali ini Tuhan kami akan belajar bagian terakhir dari kitab Wahyu Bapa. Biarlah seluruh yang sudah kami pelajari Bapa, biarlah tempat yang sudah disediakan oleh Juru Selamat kami menjadi bagian kami semua Tuhan. Semua siapapun di dunia ini yang merindukan kedatangan-Mu, yang berharap kepada janji kemurahan-Mu, Tuhan berkati, Tuhan curahkan roh kepada kami. Tanpa roh-Mu Tuhan, kami tidak mungkin bisa bertahan. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah Tuhan beri kami hikmat setiap jiwa, setiap hati, setiap pikiran kami khususnya yang ada di dalam pertemuan kali ini ya Bapak. Tuhan bekali kami Bapak, sehingga seluruh pelajaran ini bukan hanya menjadi pengetahuan kami, tetapi menjadi kehidupan di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Bobuan yang akan memberikan pelajaran ini Tuhan. Berkati juga kami Bapa yang mendengarnya. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang memberikan sukacita bagi kami melalui pengharapan dan janji-Mu. Sekali lagi Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami yakin, kami percaya, kami imani. Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Iya, terima kasih Bu Nenggolan. Silakan Pak Yobuguan. Baik, selamat malam saudara sekalian, selamat pagi, selamat sore, di mana saja saudara berada. Puji Tuhan, saudara sudah setia mengikuti pelajaran Daniel dan Wahyu selama 36 minggu, bukan main ya, 36 minggu kira-kira 9 bulan, saudara sudah bertahan sampai garis finish. Saya ucapkan selamat ya kepada saudara sekalian sudah sampai garis finish. Ini adalah sebuah peristiwa penting, tetapi doa saya adalah lebih penting lagi, saudara, bukan finish pelajaran Wahyu, tetapi finish sampai di kerajaan surga. Finish sampai bertemu dengan Yesus. Ya. Baik, saudara sekalian, puji Tuhan. Kita akan belajar bab terakhir dari kitab Wahyu. Saya akan presentasikan dalam waktu 30 menit, dan saudara boleh siapkan pertanyaan dan komentar untuk kita diskusi, belajar lebih dalam ya. Mari izinkan saya untuk sharing screen saya. Baik, saya oke. Ya, saya harap sudah tampil ini full screen. Sudah ya? Baik. Ya. Ya, sudah. Baik, saudara sekalian, kita akan belajar Wahyu 22. Saya beri judul Berkat dari Belajar Wahyu. Ya, manfaat dari belajar Wahyu. Nah, saudara sekalian, belajar nubuatan ya. Bab 22, bahan kita adalah ayat 6 sampai ayat 21 ya. Dan saya bagi pelajaran kita menjadi 5 bagian, yaitu 1, saya akan bahas tentang pentingnya belajar Wahyu. Yang kedua, berkat dan syarat dapat berkat. Yang ketiga, cara belajar Wahyu yang benar. Dan yang keempat, peringatan cara belajar yang salah ya. Dan yang kelima, seperti biasa, mari kita ambil aplikasi buat hidup kita. Bukan hanya tahu teori, tetapi kita mau praktekkan dalam hidup kita. Baik, saudara sekalian, kita akan belajar bagian yang pertama, yaitu pentingnya belajar Wahyu. Wahyu 22 ayat 6, Yesus berkata demikian,
Nah, jadi kalau saudara lihat misalnya buku Wahyu yang dalam bahasa Inggris, seringkali perkataan ini adalah merah ditulisnya. Kenapa? Karena itu adalah ucapan Yesus ya. Wahyu 22 ayat 6 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini adalah tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, saudara sekalian, apa manfaat belajar Wahyu menurut Yesus sendiri, menurut buku Wahyu sendiri? Pertama dikatakan, nubuatannya tepat, nubuatannya benar. Nah, saudara sekalian, kalau saudara belajar ilmu di seluruh dunia, selalu terdapat peluang atau kesalahan sehingga harus diperbaiki. Contoh, buku sains itu setiap tahun harus diperbaiki. Setiap 10 tahun sering ditemukan teori baru, sehingga buku sains itu selalu berubah-ubah. Kalau saudara belajar hukum, setiap tahun keluar hukum yang baru, sehingga orang yang belajar hukum harus belajar hal-hal yang baru lagi. Begitu juga teknik komputer, bukan apalagi. Komputer itu bisa berubah setiap hari. Tetapi ada satu buku yang selalu benar, tidak perlu diperbaiki, dan tidak boleh diperbaiki. Itulah Alkitab. Dan itulah buku Wahyu. Nah, di sini Yesus berkata, perkataan dalam buku Wahyu ini adalah tepat dan benar. Jadi kalau saudara adalah orang yang senang hal-hal yang benar, senang hal-hal yang kekal, yang gak bisa berubah-ubah, pelajarilah Alkitab. Khususnya kitab Wahyu. Karena Yesus bilang, ini adalah buku yang tepat, benar, tidak perlu dirubah, tidak perlu dikoreksi. Itulah hebatnya buku Wahyu ya. Mari kita lihat apa manfaat belajar yang kedua. Kitab Wahyu dikatakan adalah buku yang terbuka, buku yang bisa dimengerti. Wahyu 22 ayat 10, Yesus berkata, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan dalam nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jangan meteraikan, kita belajar di kitab Wahyu, meteraikan artinya bikin orang nggak ngerti. Tetapi kalau dalam Wahyu dikatakan, jangan materaikan perkataan dalam kitab Wahyu, artinya buatlah orang bisa mengerti Wahyu. Kita sudah belajar apa arti kata Wahyu. Bahasa aslinya adalah apokalipso. Bahasa Inggris revelation. Kata dasarnya adalah to reveal. Itu artinya menyingkap. Jadi buku Wahyu, Tuhan tidak tutup. Siapa yang mau belajar pasti akan mengerti. Jadi sifat dari buku Wahyu yang kedua adalah dia adalah buku yang terbuka. Saudara bisa mengerti. Saudara asal rindu, Tuhan akan tuntun. Dan kita lihat kenapa kita perlu belajar kitab Wahyu. Yesus katakan apa? Sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Makin hari, makin dekat kepada akhir zaman. Jadi, kenapa kita perlu segera belajar buku Wahyu? Sebab waktunya tidak banyak lagi. Oke? Dan kesempatan bertobat akan ditutup. Yesus peringatkan ini. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang berbuat benar, biarlah ia terus berbuat benar. Kalimat ini apa artinya? Artinya suatu waktu akan datang saatnya orang tidak bisa lagi bertobat. Saudara sekalian, tidak setiap hari kita bisa bertobat. Hari ini adalah waktu untuk bertobat. Itu sebabnya Yesus dalam kitab Wahyu katakan, waktunya sudah dekat. Dekat kepada akhir zaman, mungkin juga dekat kepada ajal hidup kita. Jadi saudara sekalian, jikalau saudara rindu cari Tuhan, saudara rindu ambil keputusan ikut Tuhan, mau dibaptis, ambil keputusan cepat. Besok mungkin terlambat, waktunya sudah singkat. Kemudian, apa keuntungan belajar kitab Wahyu? Yesus katakan ada banyak berkat ya. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 7. Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini.
Nah, kata berbahagialah dalam bahasa Inggris dikatakan, blessed is he that keep the saying and the prophecy of this book. Blessed. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan makarios. Apa artinya makarios? Terberkatilah semua orang yang menurut perkataan dalam buku Wahyu. Jadi kalau begitu, belajar Wahyu, Yesus menjanjikan ada blessing, ada berkat, ada hoki, kata orang Tionghoa ya. Jadi saudara sekalian, bukankah buku Wahyu adalah buku yang istimewa? Pelajarilah, ya, ulangilah setiap saat. Baik, yang kedua, di dalam Wahyu 22, Yesus memberikan ajaran ini. Di dalam belajar buku Wahyu ada berkat, tetapi ada syarat. Ya. Mari kita lihat janji berkatnya. Wahyu 1 ayat 3, Yesus berkata, berbahagialah, atau terberkatilah, atau ada hoki orang yang membacakan dan mereka yang mendengarkan perkataan nubuatan ini dan yang menuruti yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kemudian di dalam Wahyu 22 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuatan ini. Jadi janji berkat ini, tetapi janji ini apa syaratnya? Syaratnya dikatakan, kita ringkaskan dari ayat tadi ya, kamu harus baca, kamu harus dengar, kamu harus lakukan. Nah pertanyaannya, lakukan apa? Kalau kita belajar nubuatan, ini dijawab sendiri oleh Alkitab. Ya, jadi kita belajar kontekstual. Wahyu 22 ayat 14 katakan, berbahagialah atau terberkatilah orang yang membasuh jubahnya. Apa artinya membasuh jubah? Ini adalah salah terjemahan dalam Alkitab bahasa Indonesia. Mari saya pakai King James Version. Ya, Wahyu 22 ayat 14 tertulis demikian. Blessed are they that do his commandments. Apa artinya? Terberkatilah orang yang melakukan hukumnya, karena mereka akan mendapatkan hak untuk masuk surga. Kalau begitu, syarat. Kalau kita belajar Wahyu ini, banyak kan berkatnya, tetapi syaratnya apa? Kamu harus melakukannya. Melakukan apa? Melakukan hukumnya, turut 10 hukum Tuhan. Jadi belajar Wahyu, kitab Wahyu menuntut kita, meminta kita untuk turutilah 10 hukum dengan semangat yang baru ya. Baik, tetapi Alkitab juga memberi peringatan kepada kita. Ada orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk surga. Wahyu 22 ayat 15 katakan, tetapi anjing-anjing dan tukang sihir, orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar, artinya tidak masuk surga. Nah, orang sundal kita mengerti, pembunuh kita mengerti, penyembah berhala kita mengerti, mencintai dusta juga kita mengerti. Tetapi apa yang dimaksud dengan anjing-anjing, tukang sihir? Nah, anjing-anjing itu artinya pekerja palsu, guru palsu, ya, penginjil palsu. Ayatnya saya kutip dari Filipi 3 ayat 2 ya. Paulus katakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja jahat. Jadi saudara sekalian, Alkitab memberi peringatan hati-hati terhadap penginjil palsu. Nah, siapa ini penginjil palsu yang Tuhan tidak akan kasih izin masuk surga? Ciri guru palsu di Alkitab diberitahu kepada kita. Saudara harus hati-hati sama ini ya. Yaitu mereka mementingkan perut, mementingkan uang, materi dalam pelayanan. Roma 16 ayat 17-18, Paulus katakan, nasihatkan begini ya, saudara-saudara, hati-hati, hindarilah mereka ini. Saya baca ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Oh, dengan kata-kata yang bagus, mereka menipu orang. Jadi, saudara sekalian, apa ciri dari guru palsu yang kitab Wahyu peringatkan? Kalau sering atau tujuannya adalah mencari uang, kepentingan perut, ini cirinya guru palsu ya, uang melulu. Kemudian
Guru palsu juga akan masuk gereja ya. 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14. Rasul palsu, pekerja curang akan menyamar sebagai rasul Kristus, sebagai penginjil pakai ayat Alkitab. Paulus kasih tahu sama kita, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi cara kerja iblis adalah nanti dia akan masuk ke dalam gereja menggunakan mimbar, menggunakan Alkitab. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita tahu saudara sering belajar Alkitab, Bible Studies, didik Alkitab, supaya saudara bisa membedakan mana khotbah palsu, mana guru palsu. Kemudian guru palsu, ciri yang lain di Alkitab katakan apa? Rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda ajaib, mujizat palsu, tipu muslihat, jahat. Jadi saudara sekalian, ciri dari guru palsu, 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10 apa? Mujizat. Saudara sekalian, kita sudah belajar ya beberapa minggu yang lalu bahwa mujizat palsu itu sudah diramalkan oleh Alkitab ya dalam Wahyu 13 ayat 13 bahwa pasti akan terjadi akhir zaman. Dan ingat, mujizat bukan tanda iman. Itu iman adalah percaya kepada setiap firman Tuhan. Mujizat bukan iman. Jadi janganlah selalu memuji atau selalu mencari mujizat ya. Baik. Bagian yang kedua kita dapat belajar tentang berkat dan syarat untuk masuk surga, untuk mengerti kitab Wahyu. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga, di dalam Wahyu 22 diterangkan tentang cara belajar Wahyu yang benar. Mari kita lihat ya. Fokus dari kitab Wahyu apa? Kristus. Coba saya kutipin beberapa ayat yang berulang dua yang singkat. Terdapat ucapan Yesus banyak sekali. Misalnya Wahyu 22 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Wahyu 22 ayat 20 dikatakan, ya aku datang segera. Jadi aku. Yang dimaksud siapa? Kristus. Jadi fokus kitab Wahyu adalah apa? Kristus. Mari kita lihat Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 16 bilang apa? Aku adalah tunas keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi saudara sekalian, apa inti dari buku Wahyu? Kristus, Yesus ya. Nah, jadi kalau begitu, fokus kita kalau belajar Wahyu adalah kita harus fokus pada Kristus, bukan pada krisis. Dengan kata lain, fokus kita harus kepada Kristus. Jangan kepada peristiwa-peristiwa. Seringkali dalam belajar Wahyu, kita terlalu terpukau sama apa yang akan terjadi. Bukan kepada Yesus Kristus yang akan menuntun kita melalui krisis itu. Jadi, saudara sekalian, Yesus mau kalau menghadapi akhir zaman, lihat Yesus. Kenal Yesus lebih baik. Ya. Misalnya dalam Lukas 21 ayat 28, Yesus kan bilang, kalau kamu lihat tanda-tanda zaman terjadi, apa yang harus dilakukan? Angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Apa artinya angkat muka? Kalau angkat muka yang kita lihat apa? Langit. Jadi lihat ke atas maksudnya. Kalau kamu lihat segala sesuatu mengerikan di dunia ini, masa depan sepertinya buram, lihat ke atas. Pikirkan Kristus. Kolose 3 ayat 2, Paulus kasih nasihat yang sama ya. Kalau kamu udah di dalam Yesus Kristus, pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi saja. Baik, jadi kitab Wahyu, cara belajar yang benar adalah jangan terlalu sibuk mengurusi peristiwa-peristiwanya, sehingga bikin kita takut, ya, bikin kita mungkin stres, nggak bisa tidur. Ya. Tetapi yang kitab Wahyu ingin kita lakukan adalah apa? Fokus kepada Kristus, kenal Kristus lebih baik, dan itu bikin hati kita tenang, bikin kita tidak takut kepada krisis yang akan datang. Oke, jadi seperti seorang juru kamera, tahu dia
Kalau kamera kita fokus kepada sesuatu, yang lain jadi buram, bukan? Begitulah dengan hidup kita. Kalau kita fokus kepada masalah, Tuhan kita jadi buram, kecil. Tetapi kalau kita fokus kepada Kristus, masalahnya jadi buram, masalah kita jadi kecil. Jadi saudara sekalian, fokuslah kepada Kristus, dan itu cara belajar wahyu yang benar, ya. Baik, sekarang bagian yang terakhir, Yesus memberikan peringatan yang cara yang salah dalam belajar wahyu, ya. Yaitu apa? Menambah atau mengurangi kitab wahyu ini. Nubuatan ditambah-tambah, nubuatan dikurang-kurang. Wahyu 22 ayat 18 dan 19 katakan, aku bersaksi, ya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan nubuatan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Wow, jadi kalau kita belajar wahyu, terus kita tambah-tambah, kita dapat malapetaka. Bagaimana kalau kurangi? Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari kitab nubuatan ini, maka Tuhan tidak akan kasih izin dia masuk surga. Wah, saudara sekalian, ini peringatan keras sekali, ya. Karena Tuhan tahu pada akhir zaman kitab wahyu akan diputar balik. Itu sebabnya peringatan ini diberikan. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih contoh menambah, mengurangi. Ya, misalnya 10 pendapat ini, ya. 10 hukum sudah tidak berlaku, sudah diganti dengan hukum kasih. Tadi kita sudah baca, kan? Ya, berbahagialah orang yang menuruti hukum Tuhan. Tetapi ada orang sekarang mengajarkan bahwa 10 hukum Tuhan sudah tidak berlaku, sudah diganti dengan hukum kasih. Bukankah ini mengurangkan, ya, pekabaran dari kitab Wahyu? Ya, mengurangkan. Apalagi yang termasuk peringatan ini? Ya, penafsiran wahyu yang spekulatif, ya, penafsiran yang overstretch. Apa itu overstretch? Kayak karet, ya, ditarik semaunya kita, ya. Bahasa gaulnya anak-anak muda bilang itu cocokologi, ya, dicocok-cocokin sama pendapat kita. Ya, mungkin juga kita memasukkan berita-berita hoax sebagai bagian dari nubuatan. Nah, saya berikan contoh bahwa orang yang mengajarkan bahwa hukum Tuhan sudah tidak berlaku, dia sedang mengurangi ajaran dari kitab Wahyu, ya. Ya, Wahyu 22 ayat 14 tadi kita sudah belajar, bukan? Berbahagialah mereka yang menuruti apa? Hukumnya. Hukum yang mana? 10 hukum, karena mereka akan masuk surga. Ya, ada orang bilang, oh itu kan perjanjian lama. Tetapi kita perhatikan bahwa apa yang Yesus bilang waktu dia datang ke dunia ini, Matius 5 ayat 17, Yesus berkata, janganlah kamu menyangka, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, atau kita tahu para nabi. Hukum Taurat, ya 10 hukum. Kitab para nabi, kitab apa? Perjanjian lama. Jadi dengan kata lain, Yesus bilang, jangan kamu sangka saya datang ke dunia untuk menghilangkan 10 hukum dan menghilangkan perjanjian lama. Kamu salah paham, ya. Jadi saudara sekalian, ini adalah contoh bila mana orang bilang bahwa 10 hukum sudah diganti. Perjanjian lama sudah tidak berlaku. Orang itu sedang menggenapi apa yang Yesus bilang, dia sedang mengurangi ajaran dari nubuatan kitab Wahyu. Bagaimana dengan orang yang tambah-tambah? Ya, saya ambil beberapa contoh, misalnya barcode dan 666, ya. Waktu zaman saya masih muda, mahasiswa, saya heboh waktu itu zaman mulai keluar barcode. Dan orang mulai bilang bahwa oh itu adalah 666, itu antichrist. Hari ini apa yang terjadi? Barcode di mana-mana, QR code di mana-mana. Dan itu bukan 666. Jadi saudara sekalian, itu contoh kita spekulatif. Kita menafsirkan secara spekulatif peristiwa di dunia ini, dipaksakan cocok dengan Alkitab. Ya, saudara pernah dengar kata Procter & Gamble, perusahaan yang bikin ya Unilever,
Itu katanya adalah perusahaan antichrist. Ya, kalau saudara selidiki, itu juga berita bohong ya. Freemason adalah antichrist. Vaksin global warming itu akan menjadi antichrist. Dan banyak sekali penafsiran yang kita perlu hati-hati supaya jangan kita disebut oleh Yesus menambahi wahyu. Oh, ini saya berikan contoh. Mungkin saudara pernah terima berita ini, bukan? Ya, beberapa tahun yang lalu waktu Paus Francis diangkat jadi paus, beredar tafsiran Wahyu 17 di mana-mana. Ya, katanya 5 raja akan jatuh, 1 ada, 1 akan muncul, dan raja yang ke-8 akan memerintah sebentar saja. Dan orang berspekulasi bahwa Pope Francis I akan jadi paus yang terakhir dan dunia akan kiamat. Dan ternyata apa yang terjadi? Ya, berita itu adalah isapan jempol. Paus Francis I diganti oleh Benedict 16. Dan orang masih berspekulasi lagi dengan Benedict 16. Nah, saudara sekalian, seringkali ya dengan berspekulasi tentang peristiwa terjadi dan kita tidak rajin menyelidiki Alkitab, kita bisa berbuat dosa yang Yesus bilang, kamu jangan menambahi ya kitab perkataan dalam kitab Wahyu ini. Jadi ini adalah contoh nubuatan yang sudah terbukti salah. Jadi saudara sekalian, apa yang kita harus lakukan? Jangan kurangi ajaran kitab Wahyu, jangan tambah-tambahi, jangan berspekulasi ya, di Alkitab. Bila mana tidak jelas di Alkitab, jangan dipaksakan untuk ditafsirkan semau kita. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita sudah selesai. Saya ingin mengambil aplikasi. Nah, saudara sekalian, kitab Wahyu mengajar kita untuk apa? Fokus kepada Kristus. Karena itulah syarat kita bertemu Yesus. Bukan mengerti tanda-tanda akhir zaman, tetapi fokus kepada Yesus Kristus. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita, izinkan saya untuk ambil sebuah ilustrasi supaya kita gampang ingat ya. Mungkin saudara sudah pernah dengar kisah ini, tetapi saya ulangi. Ada seorang pemain sirkus ya yang ternama, orang Prancis, namanya Charles Blondin. Dia hidup di abad 19 dan dia adalah seorang yang terus mencoba keahliannya. Dia menyeberangi air terjun Niagara di perbatasan Amerika dengan Kanada, dan dia setiap kali berhasil, dia selalu mengulangi lagi, tetapi bawa beban tambahan. Jadi skill-nya terus ditambah terus. Misalnya pertama dia jalan dengan tongkat, berikutnya dia jalan dengan bawa barang. Sekarang dia coba menyeberang Sungai Niagara Falls dengan apa? Dengan mendorong sebuah kereta ya, sebuah kereta. Dan dia dorong kereta pergi ke seberang dan pulang dengan selamat. Penonton bertepuk tangan ya. Dia tanya, apakah Anda percaya bahwa saya bisa menyeberang lagi dengan selamat dan pulang dengan selamat? Semua penonton bilang apa? Percaya, dan mereka tepuk tangan. Sekarang Charles Blondin menanyakan satu pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau dibonceng oleh saya? Oh, semua terdiam. Semua percaya, tetapi tidak ada yang yakin. Tiba-tiba dari kerumunan orang banyak berteriak seorang anak gadis. Dia bilang, saya mau dibonceng. Lalu akhirnya anak gadis ini didudukkan di kereta itu, didorong menyeberang tali. Wartawan yang meliput ini tertarik sekali.
Kenapa gadis ini berani ya? Kenapa gadis ini berani dibonceng untuk nyebrang ke sana? Wartawan bertanya, ini pertanyaannya. Pertanyaan, "Nak, mengapa engkau tidak takut?" Anak gadis menjawab, "Oh, karena dia ayah saya." Kenapa dia tidak takut? Karena saya mengenal baik dia. Dia adalah ayah saya. Saudara sekalian, percaya dan mempercayakan diri ada dua perkara yang berbeda. Seringkali kita merasa kenal dengan Yesus, percaya dengan Yesus, tetapi kita tidak berani menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita bilang kita percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak mengandalkan Dia sebagai sumber segala kekuatan kita. Apa tandanya kalau kita tidak mengandalkan Yesus? Kita susah tidur, kita khawatir, dan khawatir adalah bukti bahwa kita mengandalkan diri kita sendiri. Saudara sekalian, Yesus dalam kitab Wahyu mengatakan ini. Ya, ini adalah ayat penutup kita ya, Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara sekalian, apa yang Yesus mau setelah kita belajar Wahyu, Dia mau kita percaya bahwa Dia adalah andalan kita. Bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan hidup kita kepadanya. Dalam bahasa Inggris ada kata believe and trust ya. Bukan hanya percaya, tapi bersandar sepenuhnya kepada Dia. Itulah yang Yesus mau setelah kita belajar kitab Wahyu. Dan sebagai ayat penutup, Wahyu 22 ayat 20, Yesus berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semua kitab Wahyu ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Saudara sekalian, inilah kerinduan kita. Yesus mau kita percaya kepada Dia, mengandalkan Dia, hilangkan semua kekhawatiran kita, serahkan hidup kita kepadanya. Dengan demikian, hidup kita akan diubahkan. Belajar kitab Wahyu jadi bermanfaat. Jadi saudara sekalian, kitab Wahyu meminta kita untuk apa? Ingat Kristus. Jangan perhatikan krisis. Dan inilah himbauan saya. Biarlah lagu yang saya suka ini menjadi pengharapan buat kita semua ya. Sudah tahu lagu ini kan? We have this hope that burns within our heart. Hope for the coming of the Lord. Ya, we have this hope, the coming of the Lord. Semoga pengharapan akan kedatangan Yesus hidup dalam hati kita. Bukan hanya tahu peristiwa akhir zaman setelah belajar Wahyu, tetapi pengharapan menunggu Yesus datang akan selalu ada di dalam hati kita dari sekarang sampai bertemu dengan Yesus. Terima kasih saudara sudah setia mengikuti pelajaran selama ini. Mari sebelum kita belajar dalam tanya jawab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami telah selesaikan kitab Wahyu. Tuhan, kami memerlukan Roh Kudus lebih banyak, supaya kami bukan hanya mengerti krisis yang akan datang, tetapi kami mengerti, mengenal lebih banyak, mempercayakan hidup kami lebih banyak kepada Kristus. Supaya dengan demikian, pengharapan akan kedatangan Yesus selalu membara dalam hati kami. Supaya segala kekhawatiran kami dalam kehidupan, kami serahkan kepada Yesus Kristus. Tuhan berkati semua pendengar yang telah rajin menyelesaikan pelajaran ini. Diberkatilah hidup mereka. Tuhan kita mencurahkan segala berkat yang Tuhan janjikan kepada orang yang belajar kitab Wahyu. Tuhan, bantu kami selamat tanya jawab, segala mulia dan hormat hanya bagi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bukan. Amin. Thank you. Silakan
Pendeta Tawaris, saya serahkan untuk pimpin Wah, jawab. terima kasih banyak Pak Yobuguan, terima kasih banyak. Ya, bagi saudara-saudara yang mau bertanya atau memberikan tambahan boleh. Ada yang mau bertanya? Shalom. Iya, silakan Pak Togu. Pak Togu. Shalom Pak Buguan, semua kiranya kita diberkati satu minggu ini dalam keadaan sehat semuanya. Puji Tuhan. Pak Buguan, ini ada yang kurang paham saya ini. Kita lihat di Wahyu 22 ayat 22. Saya baca ya, Buguan. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun-daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maksudnya di sini pemahaman berbuah 12 kali itu bagaimana itu, Buguan? Apakah satu pohon itu mempunyai 12 jenis buah, dan buah itu apa seperti pada saat Adam dan Hawa yang ada pohon kehidupan ya, pohon apa nama itu, buah yang terlarang itu, apakah sama dengan itu? Maksud daripada firman ini. Itu dulu sementara, Buguan. Terima kasih. Halo, terima kasih Pak Togu. Senang untuk pertanyaannya. Baik, Wahyu 22 ayat 2 ya. Di surga, di bumi baru, nanti akan ada pohon yang berbuah 12 kali. Apa maksudnya? Nah, mungkin kita harus paham begini, Kitab Wahyu ini sebuah apa ya? Alegori, sebuah perumpamaan ya, untuk supaya kita mengerti. Jadi di dunia ini kalau pohon biasanya berbuah setahun berapa kali ya? Biasanya 1 kali, 2 kali, betul ya? Ya, benar. Saya kira 2 kali udah banyak lah ya. Iya. Nah, ini Kitab Wahyu memberikan seperti gambaran bahwa ini pohon ini luar biasa. Dia berbuah setiap bulan, artinya dia subur. Dan buah itu adalah buah kehidupan. Orang makan nggak mati-mati. Itu sama seperti buah kehidupan di Taman Eden. Jadi sebenarnya dunia baru adalah Eden yang dipulihkan lagi, persis ya. Dulu kenapa Tuhan memberikan buah kehidupan di Taman Eden? Supaya Adam dan Hawa hidupnya kekal dengan menurut Tuhan, makan terus yang Tuhan suruh. Kalau makan yang Tuhan larang, mati. Nah, itu sebabnya Tuhan, mereka, kenapa manusia berdosa, mati? Karena mereka disuruh makan buah kehidupan, dia makan buah yang dilarang Tuhan, mati. Ya. Sama seperti kita sekarang ya, kalau kita lupa makan, nanti kita bisa mati juga ya. Jadi, pohon kehidupan ini adalah sebuah pengulangan dari Taman Eden, Pak Togu. Itu ya. Dan buahnya subur lah. Ya. Nah, setiap bulan berbuah itu artinya rutin mempertahankan hidup kita. Jadi minggu lalu ada yang tanya, kok di surga masih perlu makan buah kehidupan? Ingat, di seluruh Alkitab bilang hanya Allah yang kekal. Kalau mau kekal, dia harus connect sama Allah. Dia harus nurut, dapat energi dari Allah. Dan salah satu cara untuk mendapatkan energi hidup yang kekal dari Allah adalah buah kehidupan. Begitu Pak Togu. Semoga jadi ya. Daun gimana, Buguan? Daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu maksudnya pemahaman daun di sini apa kira-kira, Buguan? Oh iya, kan pohon itu ada daunnya. Jadi arti kata itu adalah tidak ada lagi penyakit ya, semua ada obatnya. Ya nggak ada orang sakit, nggak ada orang mati. Ya, begitu Pak Togu. Pemahaman saya ya. Jadi selanjutnya, Buguan, kan itu tadi ada dan Hawa tadi kan ada pohon kehidupan ya, sama buah yang apa supaya kita mengetahui hal yang baik dan yang buruk. Dan setelah itu kan air bah datang gitu. Ya. Artinya kan musnah semua yang ada di muka bumi ini. Itu
pohon-pohon itu apakah kemana? Apakah ditarik Tuhan ke langit untuk dibuatnya ke dunia baru yang akan nanti namanya Yerusalem baru itu? Apa gitu pemahamannya, Boguan? Terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih Pak Togu pertanyaannya. Nah, bagaimana dengan pohon kehidupan yang di Taman Eden itu? Itu kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 24 ya, itu Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden lalu dijaga pakai malaikat bawa pedang ya. Jadi manusia nggak boleh lagi sentuh. Sebab kalau orang berdosa makan buah kehidupan, waduh dosanya jadi ya, mungkin kita bisa ilustrasikan. Mungkin udah 500 tahun ya, udah tapi nggak bisa mati. Sekarang kalau kita pergi ke rumah jompo, kita baru tahu ya, orang-orang itu minta mati. Ya, saya ketemu nenek-nenek yang umurnya 105, dia bilang, kapan saya mati? Ya, waktu saya datang, dia bilang, Pak, doakan supaya saya mati. Ampun. Jadi, kalau kita masih muda, kita minta sembuh. Tapi kalau orang udah 105, mintanya mati. Itu sebabnya Tuhan tidak mau manusia kekal dalam dosa. Jadi dijaga. Jadi pohon ini bagaimana? Kita tidak tahu Alkitab apa yang terjadi. Mungkin Tuhan tarik, ya, atau mungkin pohon itu juga dihilangkan oleh Tuhan, kita nggak tahu. Tapi pokoknya pohon itu tidak ada lagi di bumi supaya manusia mati. Dan dengan mati, Yesus datang untuk membangkitkan dari dalam kematian. Begitulah rencana Tuhan, Pak Togu. Jadi di Yerusalem baru itu, Boguan, akan ada nggak lagi nih pohon kehidupan ini? Kemungkinan kalau dalam firman ini. Ya, ada. Jadi dulu Taman Eden ada pohon kehidupan, di bumi baru ada kehidupan, ada pohon kehidupan. Iya. Pohon tidak lagi sakit, tidak ada lagi susah ya, Boguan ya. Tidak ada mati, tidak penyakit, tidak ada susah, tidak ada keriput. Kabar baik buat Ibu Femi ya. pohon pengetahuan baik dan jahat sudah nggak ada ya? Nggak ada. Sudah nggak ada. Nggak ada. Nggak usah diuji lagi kan? Halo, Pak Daud, silakan. Hanya yang tadi soal pohon kehidupan, Pak Boguan. Jadi kalau kita lihat seakan-akan pastinya bahwa Adam dan Hawa itu belum pernah makan pohon kehidupan ya? Belum. Sebelum berdosa atau sudah pernah? Kalau asumsi yang Pak Boguan tadi katakan gitu. Kelihatannya sudah pernah. Sudah pernah. Buah itu harus dimakan continue. Oh ya, Kak. Jadi harus continue ya. Continue. Ya, sama seperti kita sekarang ya. Ada orang belajar Alkitab sekali untuk seminggu, sekali untuk sebulan, sekali untuk setahun. Mati ya kerohaniannya. Iya, betul Pak. Thank you. Oke, pertanyaan yang lain Pak. Satu lagi Pak. Ya. Saya mau coba compare Pak tentang Wahyu 7 ayat 15 ya Pak. Saya baca ya. Ya. Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi tentang terus dengan Wahyu 21 ayat 22 dikatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci-Nya. Demikian juga anak domba itu. Jadi maksud saya coba mau pertanyakan tentang bait suci di sini, Pak. Yang satu dikatakan ada bait suci, tapi di Wahyu 21 ini tidak ada bait suci. Gimana kira-kira, Pak? Pemahaman dari kedua ayat ini, Pak. Oke. Karena itu Wahyu 7 ayat 15 dan Wahyu 21 ayat 22. Wah, pengamatan yang kritis. Thank you, Pak Daud. Ya. Oke, kita perlu mengerti apa artinya bait suci. Yohanes 2, Yesus berkata, bongkar ini bait suci. Saya bangun 3 hari. Yang dimaksud adalah siapa? Yesus Kristus. Jadi bait suci itu sebenarnya melambangkan Yesus Kristus ya. Bait suci itu seluruhnya melambangkan Yesus Kristus. Apakah layanannya, tugasnya, jasanya, semuanya itu menggambarkan Yesus Kristus ya. Nah, kalau di Wahyu 7 dikatakan bahwa mereka akan berbakti di bait suci-Nya. Itu artinya mereka akan melayani Yesus Kristus.
Benar juga itu ya. Tetapi di dalam Wahyu 21 ya, bait suci nggak ada lagi, nggak kelihatan lagi. Nah, yang dimaksud bait suci siapa tadi? Yohanes 2? Yesus. Jadi saya kok nggak lihat bait suci? Ya memang betul, karena sekarang nggak perlu lagi bait suci, karena Yesusnya kelihatan langsung, jadi nggak perlu perantara lagi ya. Kita nggak usah pakai simbol-simbol, semuanya clear sekali. Jadi kedua ayat ini walaupun kelihatan bertentangan, tetapi kalau kita mengerti bahwa Yesus Kristus, bait suci adalah lambang Yesus, jadi sebenarnya nggak bertentangan. Jadi bukan bangunan ya Pak ya? Bukan bangunan. Oke. Bait suci adalah Yesus Kristus. Iya. Jadi kalau kita lihat di Wahyu 21 ini kan sesudah dunia baru kan, Yesus sudah bersama dengan kita dalam kehidupan. Betul. Ya. Oke, Nah, Wahyu 7 juga sebenarnya tentang surga. Iya, tapi itu sebelum milenium kan? Sebelum dunia baru kan Pak? Itu kan Ya, masih baik surga. sebelum dunia baru dan sesudah juga boleh boleh dipakai juga. ayat itu. Jadi mereka akan melayani di bait sucinya, bukan di bangunannya. Mereka akan melayani Yesus siang dan malam. Kira-kira begitu. Oke. Sip. Terima kasih Pak Buban. Oke, thank you. Iya. Ya. Ini juga pelajaran bait suci sedikit ya. Thank you. Baik, kita tunggu penanya atau komentar berikut. Silakan. Di chat tuh ada tuh Pak Budi. Oke. Boleh tolong Pak Pendeta? Ya. Saya baca ya. Apakah tanda-tanda dari akhir zaman yang paling mendekati? Dan apakah tanda-tanda dari kedatangan Yesus Kristus yang paling mendekati, yang menunjukkan bahwa kedua kejadian tersebut akan segera terjadi? Oke. Nah, dalam kitab Wahyu, tanda-tanda apa yang paling dekat sekarang ya? Kita sudah belajar yang minggu lalu bahwa kita bisa sebutkan beberapa, tetapi misalnya Wahyu 10 pada akhir zaman Tuhan akan menggerakkan agama atau Injil yang terakhir. Wahyu 10 ya. Jadi pada akhir zaman akan muncul sebuah agama mengajarkan secara lengkap 10 penurutan kepada 10 hukum plus iman kepada Yesus Kristus. Lengkap. Yang mana sudah mulai hilang sebagian pada akhir zaman ya. Jadi munculnya pekabaran Injil terakhir. Kedua, akan terjadi kemerosotan dunia Kristen ya, kita belajar di Wahyu 14 ya. Sudah rubuh Babel. Jadi Alkitab meramalkan bahwa orang Kristen akan merosot sama seperti orang Israel dulu merosot. Orang Israel dulu menyembah berhala, orang Kristen nanti juga akan menyembah berhala. Dan setelah orang Kristen makin merosot, orang Kristen akan bergabung sama negara dan akan minta kekuasaan untuk memaksakan agama. Dan pemaksaan agama adalah tanda puncak hari kiamat. Kalau terjadi pemaksaan agama, Yesus akan turun tangan dan dunia akan kiamat. Jadi itulah beberapa peristiwa yang akan segera terjadi di dunia ini ya. Ya, ini dalam kitab Wahyu ya. Kalau dalam misalnya Matius 24 kita belajar yang lain ya, misalnya akan muncul sampar, gempa bumi, ya tanda-tanda yang lain, guru palsu, nabi palsu. Oh ya, di dalam Wahyu akan muncul agama yang sering menggunakan mujizat ya, menurunkan api dari langit. Wahyu 13 ayat 13. Jadi Pak Budi, itulah tanda-tanda yang terdekat sekarang. Dan apa sekarang digenapi? Setiap hari ya, setiap minggu kita menyaksikan ya orang yang pamer mujizat untuk mencari anggota, bukan? Jadi itu adalah tanda-tanda akhir zaman yang di Wahyu sebutkan ya. Nanti kalau yang lain saya ingat saya bisa tambahkan ya Pak Budi. Jadi jangan lupa kita sudah belajar Wahyu
Dan tanda-tandanya sudah kita pelajari. Tadi saya sebutkan beberapa ya. Thank you Pak Budi untuk pertanyaannya. Bu Elis. Silakan Bu Elis. Apa kabar? Oh, belum di-unmute. Bu Elis, silakan. Mungkin di apa dulu, Bu? Di unmute. Apa dari host kita bisa bantu nggak ya? Bisa sekarang? Oh iya, kedengeran. Ya, karena saya langsung pencet di itu aja tadi. Iya. Jadi saya berterima kasih malam ini saya sempat apa yang selama ini yang saya pelajari dan saya dengar dari evangelis yang lain. Saya udah ulang beberapa kali, sangat mengerikan tanda mereka bikin detail tanda-tanda akhir zaman ini. Tetapi saking kita ikut Zoom dan semua tanda dari mulai pertama-tama sampai yang tadi Bu Guan udah katakan, dibilang host semuanya itu tentang vaksin, tentang semua itu tanda binatang semua. Terima kasih, dan itu sempat mengganggu saya, sangat-sangat mengganggu saya sampai saya nggak tidur. Tetapi Pak Guan, Tuhan juga tahu bahwa saya berserah. Saya hidup berapa puluh tahun seorang diri sampai umur 74 tahun ini. Dan terima kasih malam ini kesimpulan dari buku Wahyu, walaupun saya sudah baca buku Wahyu, tetapi baru saya tahu bahwa memang hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita fokus dengan krisis membuat iman kita jadi goyang, jadi bingung, jadi stres. Tetapi Pak Guan, Bu Guan udah katakan bahwa sekarang fokus kita yaitu bagaimana hubungan kita dengan Yesus. Jangan fokus kepada krisis. Tetapi dengan umur 74 ini memang kita sangat sensitif dalam segala hal dan kita perlukan orang lain, yaitu selain saya hanya bergantung kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Guan. Jadi nanti kalau di sana karena tidak ada bait suci lagi, jadi kita hari Sabat berbakti di mana, Pak Guan? Oh, oke. Baik, kita perlu tahu bahwa bait suci dulu itu juga bukan tempat perbaktian, itu tempat upacara saja. Memang hari Sabat juga dikorbankan. Tapi kalau kebaktian, orang Israel biasanya berbakti di sinagog. Ya, bangunan kita bilang gereja lah ya, tempat berkumpul. Nah di surga kita itu semua bait suci tidak ada lagi karena kita lihat Yesus langsung. Yesus adalah bait suci. Jadi pertanyaan Bu Elis, kita berbakti di mana? Ya tidak tahu juga bagaimana rumah tempat kita berbakti, ya hari Sabat cara berbaktinya bagaimana, kita tidak tahu persis. Jadi karena tidak diberitahu, saya nggak bisa jawab juga Bu Elis. Iya. Ya. Tapi yang pasti kita tetap ada kebaktian hari Sabat ya. Ada perbaktian. Terima kasih Pak Guan, pelajarannya jelas. Baik. Terima kasih Bu Elis. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih pertanyaannya. Baik, kita tunggu pertanyaan atau komentar. Saya mau bertanya nih Pak Bogon. Enggak, silakan Bu Nainggolan. Sehubungan dengan kedatangan yang sudah dekat ini tadi ya, dengan Matius 24 ayat 14. Kira-kira apa namanya ya, korelasinya atau apalah kita sebut, kan sekarang ini banyak pertobatan ya Pak ya, apakah itu merupakan bahagian dari kegenapan ayat 14 dengan kedatangan Tuhan yang sudah dekat atau bagaimana ini Pak? Wahyu 24 ayat 14 itu. Matius ya? Iya Pak. Matius 24 ayat 14 ya, yang oke, saya baca. Boleh saya baca? Iya. Ya, boleh. Tolong baca. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, dalam pemikiran saya kalau tiba kesudahannya Tuhan Yesus datang gitu. Betul. Ya. Kira-kira kan di Wahyu dia kan ada banyak kali bilang, ada beberapa kali aku akan segera datang, aku akan datang, aku akan. Ya.
Baik. Oke, itu pertanyaannya, Bu? Iya, Pak. Oh iya. Nah, apa ini maksudnya Injil Kerajaan akan diberitakan seluruh dunia baru Yesus mau datang? Nah, itu paralel dengan Wahyu 14. Kita sudah belajar pekabaran 3 malaikat ya. Misalnya Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat terbang, malaikat 1. Lalu saya lihat malaikat lain terbang, 2. Lalu saya lihat malaikat ketiga, ya menyusul malaikat ketiga. Dan setelah pekabaran 3 malaikat, kita harus baca Wahyu 14 ayat 14. Nah, Jadi ini pekabaran 3 malaikat ya, Pak ya? ya, persis. Kalau Ibu Nainggolan lihat paralelnya, paralelisme, Yesus bilang, Injil Kerajaan diberitakan, Yesus datang. Di Wahyu 14, pekabaran 3 malaikat diberitakan, Yesus datang. Oke. Jadi Injil Kerajaan maksudnya adalah pekabaran 3 malaikat. Oke, jadi jelas ya. Dan kita sudah belajar. Yang sampai ke seluruh dunia. Ya. Kira-kira konotasi ke seluruh dunia ini bagaimana ya, Pak? Arti ke seluruh dunia ini? Ya, di Wahyu 14 ayat 6, itu artinya seluruh dunia itu kepada seluruh penjuru, terus lokasi ya, berarti geografis ya. Terus kemudian kepada semua suku, bangsa, kaum, bahasa. Oke. Jadi kita lihat Tuhan itu detail sekali ya. Tuhan mau Injil ini pergi segala tempat. Dia harus pergi ke segala suku, betul? Iya, ya. Tapi suku-suku juga kan bahasanya beda-beda tuh. Ya. Detail lagi. Dan Tuhan mau Injil itu bahkan masuk ke rumah setiap orang. Ya, jadi tempat seluruh dunia. Kepada bahasa, kaum, ya kaum itu kerabat ya, barangkali seperti kalau kita sahabat-sahabat kita orang Batak akan punya marga ya. Tuhan mau Injil ini bukan hanya sampai kepada orang Batak, tetapi kepada marga Nainggolan, kepada keluarga Ibu Karlonta Nainggolan. Terus Tuhan mau kepada semua orang. Oke, terima kasih Pak Boguan. Amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan sayang semua orang. Baik, silakan kalau ada penanya atau komentar lain. Ada satu lagi Pak Guan. Ya, Bu Elis. Ya, cuma satu. Jadi sekarang ini kita karena sudah di pekabaran malaikat ketiga ya Pak Guan? Ya, betul. Oh, kita sebenarnya sekarang di pekabaran malaikat kedua. Ya, belum sampai ketiga. Belum. Oh ya. Nah, tetapi pertanyaan saya, apakah ini sekarang ini kan baru gempa bumi, masih banyak kita makanan terbuang-buang, belum ada kelaparan dan semuanya, tetapi itu tanda apa? Balas sampar sudah mulai terjadi. Dan pertanyaan saya, apakah selalu kan dikatakan bahwa kita sudah tiba di akhir dan ujung dari akhir zaman. Apakah akhir dari ujung zaman itu dari mana, Pak? Tadi baik. Bapak sudah kasih tahu tanda-tanda yang paling dekat ya toh, bahwa orang akan tidak, agama-agama tidak akan ini 10 hukum, ya? Ya. Ya. Oke. Nah, menurut definisi, ya. Betul. Menurut pelajaran kita waktu belajar kitab Daniel, yang definisi akhir zaman adalah sejak 1798 sampai ke sini. Itu namanya akhir zaman. Ya, 1798. Ya, sampai 1798. Yesus datang itu disebut akhir zaman. Nah, apa yang disebut 1798 itu apa Pak Gun? Itu adalah kejatuhan kepausan. Oh, oke. Terima kasih. Ya, karena paus jatuh, Tuhan mau bikin Injil terakhir. Oke. Sebelum dia datang. Tuhan
Sejak 1798 Tuhan memunculkan sebuah gerakan Injil baru ya. Oke. Nah, apa yang disebut ujung zaman ya hari kiamat. Jadi apa kita sudah di akhir zaman? Ya, apakah kita sudah di ujung zaman? Belum ya Bu Elis. Belum ya. Soal istilahan saja supaya lebih jelas. Ya. Itu makanya Pak Guan saya suka ikut karena semua sekarang bilangnya sudah di ujung dan sudah paling ujung. Ya. Iya, iya. Ya. Oke. Ya. Jadi sekarang udah hilang krisis saya pada malam ini. Yang stres saya, jangan berpikir saya baca lagi semua tulisan dari evangelis semuanya, apalagi sekarang sum-sum, aduh sampai detail tentang tanda-tanda akhir zaman ini dan kita mesti buat ini lari ke gunung ini tidak usah perlu sekolah, tidak usah perlu kerja lagi. Waduh, sampai bingung tuh, saya bilang nggak fair dong, anak saya yang kerja terus mamanya lari di gunung sendirian. Jadi terima kasih. Jadi Pak Guan, kadang-kadang gimana ya mau bilang, sekarang dianjurkan semua untuk lari ke gunung. Terus nggak usah kerja, ya terima kasih bagi ada orang yang punya uang di bank, nggak perlu kerja dan sudah beli tanah berhektar-hektar. Tetapi yang saya lihat di atas gunung mereka tidak, mereka pakai kompor gas, mandi dengan gas, air panasnya, jadi belum mandi di kali, belum ya kira-kira begitu, masih naik turun dengan ya. Ya, makasih Jadi Bu Elis. gimana nih ini pelajaran yang bilang di ujung akhir zaman, tapi saya lebih setuju dengan Pak Guan, belum di ujung kalau begitu. Ya, belum. Kita masih menunggu beberapa peristiwa lagi. Ya, tetapi saya percaya bahwa mungkin orang suka bilang kita sudah di dekat ujung ya, supaya kita lebih waspada. Sudah di ujung. Tetapi ingat penekanan bahwa kita di ujung terlalu berlebihan, itu bikin kita jadi takut dan kehilangan Kristus. Ya, tapi kita untuk terlalu fokus kepada krisis. Betul sekali. Ya, kita bisa kehilangan Kristus. Betul, ya. Pak Guan. Hati-hati sekali. Ya. Betul sekali, Pak Guan. Jadi kita sama seperti kalau kita belajar iman dan perbuatan. Dua-duanya kan penting. Tetapi kalau orang terlalu banyak menekankan iman, nggak perlu perbuatan, penekanan berlebihan bikin orang jadi kacau. Ya, kacau, kalau Pak. kita belajar Roh nubuat kasih teguran. Kamu berkhotbah tentang kebenaran oleh iman, nggak boleh penekanannya berlebihan, harus seimbang. Ya, oke. Amin. Ya Bu, kita hari ini belajar satu prinsip. Belajar Wahyu, fokusnya Kristus, jangan krisis. Ya, amin. Amin. Itu yang penting. Pak Guan, tadi Pak Guan bicara bagaimana orang menginjil tapi ujungnya uang. Hampir semua begitu. Tapi sekarang ada yang nggak mau kasih lagi perpuluhan di gereja, kasih kepada orang yang menginjil. Ya, semua ambil perpuluhan yang kasih buat yang menginjil. Jadi yang menginjil itu bukan pendeta, bukan apa, tetapi dikasihlah perpuluhannya buat dia. Apakah itu boleh? Karena katanya Sister White pernah gajinya dia kasih, perpuluhannya dikasih sama orang, tapi kayaknya cuma 1 kali. Apa sekarang boleh kita tahan perpuluhan karena sudah digunakan salah dan yang lain-lainnya? Terus kasih ke orang-orang yang sekarang yang menginjil, umpama siapa? Sekarang Pak Guan ikut dengan Zoom siapa ya? Mereka kirim buat Pak Guan atau siapa? Kira-kira itu bukan cari uang juga itu termasuk. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis. Aduh, ini pertanyaan berat dan saya hati-hati. Karena saya juga berat jadinya. Ya. Karena saya tetap mau kasih perpuluhan. Jadi ciri dari guru palsu kata Alkitab adalah uang, ya, cari uang, mementingkan perut. Paulus waktu dia mau jadi penginjil, dia bilang saya nggak mau terima apa-apa dari kamu. Dan dia kerjanya apa? Kita ingat Paulus bikin tenda. Sebenarnya Paulus berhak dapat bantuan, tetapi supaya orang jangan salah paham, malah dia nggak mau uang. Ya. Jadi uang ini seringkali jadi batu sandungan. Ya. Jadi kalau berbicara soal perpuluhan, hati-hatilah ya. Saya nggak bisa langsung jawab ya atau tidak, minta hikmat Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa kalau Tuhan punya organized church, turuti itu.
Setuju, Pak. turut dengan seberapapun ada kekurangannya, God is still in control. Kontrol. Amin. Nah, begitu aja Ya. ya. Terima kasih Pak Guan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih banyak. Baik, Dan baik. kekhawatiran saya sudah tidak dikrisis lagi, tapi fokus ke Tuhan. Yes, Amin. 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 Terima kasih Pak Guan. Terima kasih Bu Elis. Terima Kita kasih. tunggu kalau ada komentar lain atau. Bu Guan, Halo Pak Teguh. pada masa Yesus kan itu mujizat-mujizat ada gitu. Kalau tadi Bu Guan bilang mujizat itu tidak termasuk iman, itu jadi kategori mana nih mujizat ini, Bu Guan? Oh ya. Oh bagus. Terima kasih Pak Teguh. Jadi pertanyaannya begini, Yesus kenapa bikin mujizat kira-kira begitu ya? Iya. Kalau mujizat bukan iman. Oke. Ya, Yesus membuat mujizat pertama untuk menunjukkan bahwa dia datang dari surga. Oke, tapi mujizatnya adalah mujizat asli, bukan palsu. Ya. Mujizat asli. Ya. Mujizat asli itu artinya ya memang benar-benar itu melawan hukum alam, melawan norma yang ada di alam, itu baru mujizat. Kalau yang alam, yang biasa terjadi, hanya dimanipulasi, itu namanya mujizat palsu. Yang kedua, Yesus melakukan mujizat untuk meneguhkan janjinya. Ya. Misalnya Yesus bilang, siapa yang pada akhir zaman semua orang dalam kuburan akan mendengar suaraku. Ya, Yohanes 5. Oke. Dan untuk menerangkan, memberikan contoh soal, ya kalau guru yang baik kan kasih teori, kasih contoh kan, ya tapi contoh jangan banyak kan, kalau minta contoh banyak-banyak itu muridnya nggak mau belajar ya. Ya misalnya guru kita ya, guru fisika, dia terangin 1 jam, dia kasih contoh soal 1, 2 begitu kan, dia berharap kita ngerti dengan contoh itu. Jadi Yesus di Yohanes 11 dia bangkitkan siapa? Seorang bernama Lazarus kan? Lazarus, ya. Nah, Yesus memberi contoh soal ya Lazarus bahwa apa yang saya omongin itu akan terjadi. Ya. Contoh soal. Tapi manusia ini sering kali minta contoh itu banyak banget. Ya, 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, 3 nggak cukup. Ya, ada sebutan begini. Kalau kalau orang tidak percaya, 1000 bukti masih kurang. Ya, betul ya Pak Teguh ya. Kalau kita benci kepada seseorang, 10 kebaikan yang dia buat sama kita juga nggak menghapus kebencian ya. Jadi kalau nggak percaya, orang nggak percaya itu biasanya minta bukti terus ya, minta mujizat terus. Ya, ya. Yang ketiga, kenapa Yesus melakukan mujizat? Dia melakukan mujizat yang manusia tidak bisa buat. Tuhan nggak pamer-pamer mujizat. Misalnya contoh ya, Yohanes 11. Yesus waktu membangkitkan Lazarus, dia bilang, angkat batunya. Batunya kan berat itu. Nah pertanyaan, kalau Yesus bisa bangkitkan orang mati, kenapa batunya nggak digeser aja? Nah itu ada pelajaran penting. Ya, Alkitab dicatat demikian. Tuhan akan melakukan mujizat yang manusia tidak sanggup lakukan. Kalau yang dia sanggup lakukan, kita nggak boleh minta mujizat dan Tuhan tidak akan bikin mujizat. Ya, batu kamu masih bisa angkat walaupun mungkin pakai 10 orang, tetapi Tuhan mau kita lakukan. Jadi kita harus berusaha dulu. Nah, orang-orang yang selalu mengharapkan mujizat adalah orang pemalas dan manja dalam iman. Kita perlu ngerti itu ya. Ya. Oke, jadi nomor 1 mujizat Yesus adalah mujizat asli. Yang kedua, dia meneguhkan ajarannya, keilahiannya. Yang ketiga, Tuhan hanya mau melakukan mujizat yang manusia nggak bisa lakukan, bukan pamer. Boleh begitu, Pak Teguh? Oh ya, terima kasih, Bu Guan. Baru berkaitan ini, ya. Lanjut. Jadi kelihatan bedanya sekali dengan mujizat zaman sekarang ya, jauh sekali.
Ini Tadi Buguan, ada pertanyaan. ini kan di Wahyu 22 ayat 11 ini. Ini kan ini malaikat yang mengatakan ya, barang siapa yang berbuat jahat biarlah terus berbuat jahat dan seterusnya. Ini bagaimana pemahamannya ini Buguan? Bukankah Tuhan mengendaki semua orang bertobat dan beroleh selamat? Tapi kenapa kita disuruh berbuat yang jahat, terus berbuat jahat? Ini pemahamannya bagaimana nih, Buguan? Oke. Ini konteksnya di ayat 10 ya. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi dengan kata lain begini. Ini waktu sudah dekat, kiamat sudah mau tiba, biarlah orang yang berbuat jahat tetap jahat. Kapan orang berbuat jahat dan nggak bisa bertobat lagi? Ya, nggak ada niat untuk tobat. Itu dalam bahasa teologi disebut pintu kasihan ditutup. Ya, kesempatan ditutup, kesempatan bertobat. Ya. Jadi ayat ini akan terjadi di akhir zaman, di ujung zaman ya kalau pakai bahasa Ibu Elis tadi ya. Nanti di ujung zaman Tuhan akan menutup kesempatan bertobat. Dan orang yang jahat akan terus jahat, yang baik akan terus jahat. Dan peristiwa ini terjadi mirip seperti waktu Batra ditutup kan? Yeah. Batra ditutup 7 hari sebelum air bah. Berarti sebelum kiamat, 7 hari sebelumnya pintu kesempatan bertobat sudah ditutup. Peristiwa di akhir zaman ya, tobat akan ditutup lalu Yesus akan datang. Nah, ke pintu kasihan ditutup itu bisa artinya Yesus mau datang atau umur kita, ajal kita tiba ya, nafas kita hilang, itu juga kesempatan bertobat ditutup. Jadi ayat ini konteksnya adalah kalau akhir zaman dekat, sudah dekat, akan ditutup pintu kasihan, pintu tobat. Cukup jelas, Bapak Ibu? Gini, Buguan. Artinya penjelasan tadi itu batas kapan itu, Buguan? Apakah memang sampai menunggu kedatangan Yesus, apa pada saat manusia mau mendapatkan ajalnya gitu? Yang dikatakan dua-duanya. Itu kasihan sudah ditutup itu. Pintu kasihan ditutup satu kalau ajal datang ya. Mati kita. Yang kedua adalah sebuah peristiwa sebelum Yesus datang, itu ada pelajarannya di Wahyu 15, yaitu waktu Yesus menjadi pengantara di surga, pengantaraannya selesai. Dan waktu kerjanya selesai, langsung nama-nama dicatat, Yesus mau datang ke dunia ini untuk menjemput. Nah, disitulah pintu kasihan ditutup. Namanya sudah didapat, kesempatan ditutup. Tapi orangnya masih hidup di dunia. Oke, jadi untuk batas pintu kasihan ada 2. Satu, kalau ajal sampai ke kita. Yang kedua, kalau pekerjaan Yesus di surga selesai dan dia hampir mau datang, itu pintu kasihan ditutup. Oh, jadi pemahaman tentang tugas Yesus selesai itu gimana itu, Buguan tadi? Oke, ini bagus. Ya. Ya, pemahamannya bagaimana? Nah, tugas Yesus selesai itu diuraikan oleh Paulus dalam Ibrani 9. Dan Paulus dalam Ibrani 9 menjelaskan tentang bait suci ya. Paulus bilang dalam Ibrani 9 ya, saya singkatkan, nanti Pak Togu catat ya, boleh baca. Di Ibrani 9, Paulus bilang, oh kamu kan tahu di bait suci ada 2 upacara. Satu upacara harian, satu upacara tahunan kan? Ya. Kalau upacara harian itu domba setiap hari dipotong, darahnya dipercikan ke dalam. Tapi yang tahunan hanya imam besar yang boleh masuk, ya, dan masuknya cuma setahun sekali. Apa yang dia kerjakan? Dia akan masuk ke bilik yang kedua, baik Maha Suci kan? Di mana terletak 10 hukum, betul? Ya, betul ya, Pak Togu ya. Ada 10 hukum, ada tabut perjanjian ya. Dan imam besar hanya masuk ke situ setahun sekali, artinya jarang-jarang, bukan? Oke. Ini pelajaran bait suci ya. Nah, bait suci seluruhnya menggambarkan Yesus Kristus ya. Jadi di bait suci kita diberikan pelajaran bahwa imam atau Yesus akan punya 2 tugas.
kalau dia naik ke surga. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong bait suci itu, bilik suci dan bilik maha suci itu agak tinggi sedikit dari tanah. Jadi itu melambangkan surga. Oke. Dan kalau kita belajar bait suci, itu plafonnya disuruh sulam dengan gambar malaikat. Memang intinya bilik suci dan maha suci itu menggambarkan surga. Cuma dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena Alkitab mau mengajarkan bahwa Yesus setelah naik ke surga akan melakukan dua tugas, dua tahap. Tahap pertama, dia akan menjadi perantara manusia. Yang kedua, dia akan menghakimi manusia. Oke. Dan setelah imam besar masuk ke bilik maha suci, apa yang dia lakukan? Dia akan keluar memakai baju kebesaran imam besar. Imam besar itu masuk pakai baju putih, pelayan. Imam besar akan keluar pakai baju yang warna-warni yang di dadanya ada 12 batu indah-indah itu adalah baju raja. Apa artinya itu semua? Yesus akan masuk surga sebagai pelayan, sebagai hamba, tetapi dia akan datang sebagai raja. Jadi kapan Yesus tugasnya selesai? Yaitu setelah dia selesai menghakimi manusia, dia sudah memeriksa siapa yang bisa diselamatkan, siapa yang tidak, siapa yang menolak kebenaran, siapa yang menerima. Setelah dia punya nama-namanya, lalu dia bersiap untuk datang ke dunia ini. Oke. Ya, sorry kalau terlalu panjang, tapi itulah tugas Yesus di surga itu selesai, itu digambarkan dalam bait suci. Semoga cukup jelas, Pak Togu. Berarti ada juga bukan batas waktu ya untuk kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bertobat. Jadi tidak ada terus on time gitu. Betul. Gitu bukan ya? Bertobatlah sekarang. Amin. Bertobatlah sekarang. Jangan tunggu. Karena kerajaan sorga telah Tuhan dekat. cuma kasih kesempatan. Ya. Betul. Ya. Kalau nafas sudah enggak ada, amin. Jangan tunda-tunda. Ya, obatan itu seperti beton ya, makin dibesokkan makin keras. Iya. Benar bukan. Nah, amin. Semoga ya cukup jelas. Ya, cukup jelas. Jadi memang orang banyak tidak mengerti Yesus setelah naik ke surga ngapain aja di sana. Iya. Puji Tuhan. Jangan tunggu-tunggu. Oke. Audionya putus-putus nih. Putus ya. Oke. Baik, ada pertanyaan atau komentar tambahan? Dipersilakan. Ini pertanyaan lagi, Pak. Boleh. Nah, ini kan tadi kebetulan ada ditanyakan itu tentang kita ini sekarang di pekabaran malaikat keberapa oleh Ibu Elis ya. Jadi tadi kalau saya nggak salah tangkap itu di pekabaran malaikat kedua. Ya, kedua. Nah, jadi kan di Wahyu 18 kan itu kalimat pekabaran malaikat kedua itu kan diulang kembali. Ayat 2 ya. Sudah rubuh Babel. Jadi itu adalah pekabaran malaikat kedua yang diulang. Nah, pertanyaan saya itu apakah ini peringatan ulang sebelum masuk ke pekabaran yang ketiga, atau kepekabaran ketiga itu sudah ada kemudian diingatkan lagi atau ya, bagaimana? Yang kedua, diingatkan lagi. Nah, masalahnya kan kalau di pekabaran malaikat ketiga itu kan sudah masalah penyembahan, barang siapa menyembah. Nah, kalau dia ingatkan juga
kembali di sini itu peringatan untuk siapa? Karena kalau kita sudah menyembah binatang itu kan udah habis. Kita sudah masuk golongan yang tidak layak bagi Tuhan karena kita menolak Tuhan, artinya sudah kan. Oke, ya saya mungkin bisa mengerti nih pertanyaan. Baik Bu Nenggolan, bagus. Wahyu 18 itu memang ada pengulangan ya. Orang sering sebut itu juga pekabaran malaikat keempat ya. Pengulangan. Iya. Dan kapan itu terjadi persisnya? Itu mirip begini. Begitu rencana pekabaran pemaksaan agama keluar, pekabaran malaikat 3 juga disampaikan. Ya, orang mulai diingatkan, jangan ikut. Ya, jangan melanggar hukum Tuhan, jangan takut sama manusia. Oke. Tetapi waktu mulai dipaksakan atau hampir dipaksakan, nah ini suara makin besar. Dan boleh jadi ini jalannya bersamaan ya Pak ya, 3 dan 2 yang diulang ini, atau 3 dan 4 lah kita sebut. Yang pekabaran malaikat ketiga duluan, setelah itu akan diulang dengan keberanian yang besar. Sebab kalau Bu Nainggolan lihat ya, pekabaran malaikat kedua kan nggak ada kata dengan suara nyaring kan? Iya benar. Nggak ada. Ya. Nah, apakah itu memang khusus untuk orang-orang yang, kan kita bilang bahwa Advent itu pintu kasihan, bukan orang Advent karena sudah menerima terang banyak dan kesaksian itu, pintu kasihannya ditutup duluan. Apakah ini untuk orang-orang yang non-Advent ini, kesempatan malaikat kedua yang diulang atau malaikat pekabaran keempat ini? Ya, untuk orang luar. Orang luar ya. Ya. Karena bukan, tapi jangan percaya bahwa ada 2 pintu kasihan ya. Oh iya, benar. Ya, karena ayat ini mengatakan di Wahyu 18, ya ayat 4 terutama ya, pergilah hai umatku, pergilah daripadanya, keluar. Nah, tapi karena Ibu orang yang tadinya percaya pekabaran 3 malaikat, banyak yang akan murtad. Oke. Ya. Tidak semua yang percaya pekabaran 3 malaikat akan diselamatkan ya. Dan pekabaran malaikat kedua itu kan dimulai tanpa kata seruan nyaring kan, dengan suara nyaring. Pada akhir zaman di Wahyu 18 Tuhan akan memunculkan kebangunan rohani yang besar di umat yang sisa. Itu sebabnya Wahyu 18 ayat 1 dibilang bumi akan terang oleh kemuliaannya. Jadi ini adalah sebuah gerakan kebangunan rohani yang terjadi di umat sisa. Umat sisa ini siapa ini? Apakah itu Advent atau artinya bukan. Kalau Advent yang udah disaring, orang non-Advent yang dipanggil bergabung. Oke. Advent yang udah disaring ya. Artinya dia melewati menang di dalam pekabaran malaikat ketiga ya Pak ya. Ya. Itu artinya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Baik, kita tunggu kalau ada penanya lain. Ya, selamat malam. Pak halo, selamat Pak Titi. Ya. Silakan. Kalau saya mau tanya, kalau nanti di sorga, apakah masih ada Advent, Katolik, enggak lah, atau apa gitu? Oh itu pertanyaan. Oh iya. Iya, nggak ada ya, cuma satu umat Tuhan aja. Pak Titi, bagus. Di surga nggak ada agama-agama. Dan memang di dunia ini kita tahu juga agama tidak menyelamatkan siapapun. Ya, bukan yang disebut Israel adalah Israel, kata Paulus di dalam Roma 11 ya. Roma 9 dan 11. Bukan semua orang Israel itu umat pilihan Tuhan.
hanya yang mau ikat perjanjian dengan Tuhan itu. Tetapi Tuhan kenapa perlu panggil Israel, perlu bikin agama Yahudi ya untuk jadi alat, jadi asisten, jadi pegawainya Tuhan. Tapi apakah semua pegawai Tuhan akan masuk surga? Tidak. Nah, Tuhan kenapa punya gereja di dunia? Tuhan perlu kaki tangan, perlu pekerja. Tetapi apakah semua orang gereja akan selamat? Jawabannya tidak ya. Jelas ya, tidak semua Israel adalah Israel. Tidak semua orang Advent adalah Advent, tidak semua orang Kristen adalah Kristen. Boleh bilang begitulah Pak Slamet. Thank you. Apa cukup jelas itu? Iya, ya cukup. Amin, amin. Cuman tanya lagi kalau boleh. Ya, boleh, boleh. Kalau kita fokus dengan firman Tuhan, apakah nanti seperti yang sekarang ada mujizat apa segala itu, apakah udah nggak diperlukan lagi? Terus kan sekarang banyak sekali apologet semua di YouTube, semua ada banyak. Apakah itu juga bukan suatu cara Tuhan untuk memberitakan Injil agar Injil kerajaannya diketahui oleh semua bangsa? Gitu. Itu pertanyaannya. Oh iya, baik. Oke, ini pertanyaan ya agak sulit menjawab. Oke, baik. Mari kita baca mungkin ya Wahyu 13 ayat 13 ya, bahwa pada akhir zaman akan datang mujizat palsu ya. Saya baca ini, mereka akan menurunkan api dari langit ya. Api dari langit artinya lambang Roh Kudus, dari Roh Kudus palsu. Nah, pertanyaan Mbak Titi, apakah mujizat-mujizat pada akhir zaman tidak diperlukan lagi ya? Jawabannya adalah Injil dikabarkan tidak memerlukan mujizat ya. Ada mujizat atau tidak ada mujizat, Injil harus diberitakan ya. Dan Tuhanlah yang membekali apakah perlu diberi mujizat atau tidak. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa mujizat itu adalah mujizat asli. Mujizat asli ya. Benar-benar supernatural ya, bukan mujizat palsu, bukan cuma permainan psikologi atau cuma sugesti seperti itu ya. Jadi mujizat apakah tidak perlu lagi? Ya, mungkin kita harus definisikan bahwa mujizat bukan iman. Jadi untuk memberitakan Injil perlu iman ya, kita perlu iman, bukan perlu mujizat, bukan perlu mujizat. Kemudian yang kedua, apakah apologetik yang di YouTube atau di seluruh dunia itu bukankah cara Tuhan untuk memberitakan Injil? Nah, Yesus memberikan satu prinsip kepada kita untuk menilai orang lain yang memberitakan Injil. Misalnya, Yesus menginjil dengan murid-muridnya. Yohanes Pembaptis juga masih menginjil dengan murid-muridnya. Kemudian, murid-murid bertanya sama Yesus, Guru, kok orang lain juga ada yang membaptis seperti kamu, seperti kita? Yesus berkata, kalau dia tidak melawan kita, dia bersama kita. Jadi prinsipnya, kalau tidak menganiaya kita, menghalangi kita, biar saja. Sama-sama kita memberitakan Injil. Nanti kan Tuhan akan jadi hakim. Ya, bukan kita yang jadi hakim. Jadi, tapi Paulus juga bilang bahwa tadi kita belajar ada kata penginjil palsu, pekerja-pekerja palsu. Jadi ada orang yang motifnya misalnya mencari uang, cari keuntungan, jauhilah mereka, itu kata Paulus. Jadi kalau kita mulai berhadapan sama orang yang mementingkan duit, tujuannya terbaca motifnya adalah uang, hidupnya tidak sesuai dengan Injil, saran Paulus, jauhi. Tapi kita nggak usah larang dan nggak usah menghakimi. Kira-kira itu yang saya bisa jawab, Pak Titi. Tapi kalau Pak Titi ada pendapat boleh. Enggak, kan sekarang
banyak sekali orang-orang yang dari Muslim juga pada datang untuk minta kesembuhan yang ada di Pak Andi Simon itu. Oh Banyak iya, sekali. Apa itu jalanan zat ya. palsu? Psikologi atau apa? Gimana? Psikologi? Ya, ya. Bagaimana? Memang kita perlu uji Ya, sih. itu. Kita perlu uji. Apakah itu atau benar-benar asli? Nah itu kan Betul. cara ngeceknya tuh. Oh iya. Beberapa minggu lalu ada yang bertanya bagaimana mengecek mujizat asli atau nabi asli palsu, bagaimana. Saya berikan 5 poin ya bagaimana mengecek seseorang itu nabi palsu atau tidak, atau penyembuh palsu atau tidak. Intinya begini, ujilah dengan prinsip Alkitab ya, lihat apakah cara dia melakukan mujizat mirip seperti Yesus. Kalau Yesus kan bukan untuk pamer, Yesus tujuannya untuk membuktikan keilahiannya. Dan Yesus sering melakukan mujizat diam-diam, bukan dengan demonstratif, dengan demonstrasi. Jadi kalau kita belajar Alkitab, pakai prinsip Alkitab kita untuk uji itu mujizat asli atau palsu. Contoh, kalau Yesus di Alkitab bekerja, orang bisu bisa berkata-kata. Kalau kita lihat seseorang melakukan demonstrasi, orang yang tadinya bisa berkata-kata, jadi nggak jelas ngomongnya. Wah, ini beda sama Alkitab yang kita baca. Jadi langsung kita bisa hati-hati ya. Jadi ujilah segala sesuatu dengan Alkitab. Ya. Motifnya, tabiatnya, cek dengan prinsip Alkitab. Oke. Iya. Ya, terima kasih Pak Tuki. Ya, siap. Thank you. Ya, dan memang kita juga jangan terlalu cepat untuk menghakimi ya. Palsu, ya asli, jangan dulu. Selidiki. Thank you. Baik. Masih ada waktu sedikit lagi. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan. Boleh satu lagi. Boleh. Tapi mujizat itu juga sampai akhir zaman mungkin masih terus ada ya. Oh iya, akan ada. Tapi mujizat asli ya. Ya, jadi kalau Tuhan bikin mujizat, setan juga biasanya juga bikin mujizat. Ya, seperti Tuhan bikin mujizat lewat Musa di Mesir, tukang sihir juga bikin mujizat. Tetapi mujizatnya cuma sampai level 4. Kalau mujizat dari Musa sampai level 10 ya. Oke, selalu ada bedanya mujizat asli dan palsu. Uji terus. Gak mungkin yang palsu nggak kelihatan kalau diuji terus. Gitu Pak. Selamat Pak Titi. Boleh tanya Pak Bubuan? Oh Bu Evelyn, please. Ya, saya pernah baca kalau waktu di bahteranya Noah itu pada saat yang terakhir ini, kalau yang kita yang sudah di dalam akan keluar, yang di luar masuk ke dalam bahtera. Itu maksudnya apa itu Pak? Oh, oke. Bu Evelyn kutip dari tulisan Roh Nubuat ya? Iya. Baik, dalam akan keluar ya. Gimana saya bilang ya? Oke, kita nih gabungan berbagai agama, jadi Nggak ada suaranya ya Pak Bubuan? Suara putus-putus. Iya, nggak ada suara. Halo Pak Yo, selamat malam. Suaranya nggak kedengaran. Masalah jaringan kayak.
Bentar juga pulih kali. Iya, nanti coba kita tunggu ya. Pak Ibu Gon udah keluar. Putus berarti. Ya. Iya. Jadi tadi Pak Yo bilang terakhir itu kita itu terdiri dari berbagai gitu. Oke. Ya, kita ini berbagai agama, tetapi baik karena kita belajar wahyu, saya katakan dengan kata-kata yang lebih terus terang. Tuhan dalam Wahyu 10 mendesain sebuah gereja untuk memberitakan Injil yang lengkap, yaitu hukum dan iman kepada Yesus, dua-duanya dilengkapi lagi. Ya, kita tahu bahwa Injil sudah terdiskon. Jadi kalau begitu, dan gereja itu muncul, kita sudah belajar 1844. Dan kalau kita belajar sejarah, tidak lain itu adalah gereja Masehi Advent hari ke-7 yang Tuhan munculkan di 1844 untuk memberitakan pekabaran hukum dan Injil dalam satu paket ke seluruh dunia. Jadi dengan kata lain, gereja Advent adalah gereja yang Tuhan desain untuk jadi penginjil akhir zaman. Tetapi masalahnya adalah apakah semua orang Advent itu orang Advent yang asli? Jawabannya tidak, bukan. Seperti Paulus bilang dalam Roma 9. Apakah semua orang Israel adalah Israel? Tidak. Ya. Hanya semua orang yang mau setia kepada perjanjian. Jadi orang Advent ini akan disaring lagi oleh Tuhan. Ya. Jadi akan ada yang keluar, nanti orang luar setelah dengar pekabaran Advent akan masuk bergabung. Ya, itulah yang terjadi. Itulah yang Yesus bilang, banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Prinsip itu terus terjadi. Tuhan panggil Israel, tetapi orang Kristen akhirnya jadi pemberita Injil. Tuhan panggil gereja Advent untuk memberikan pekabaran penting, tetapi beberapa orang Advent akan tidak setia. Orang luar dengan pekabaran Advent akan bergabung dan masuk. Ya, saya harap semua pendengar sekalian kita boleh cerna kata-kata saya. Bila kurang mengerti, boleh ditanyakan. Thank you. Jadi Bu Evelyn, begitu ya Bu Evelyn ya? Iya, terima kasih Pak. Ya, akan ada penggoncangan dan penyaringan. Thank you. Pak Buguan, saya boleh nanya? Boleh, Bu Teri. Tadi yang Pak Buguan bilang tentang penyaringan. Saya pernah dengar bilang 1 dari 20 akan diselamatkan. Itu bagaimana tuh Pak Buguan? Kira-kira. Oke. Ya, tidak 1 dari 20. Ya, orang Advent yang sungguh-sungguh. Ya, 1 dari 20 adalah sebuah expression bahwa sedikit lah, nggak banyak. Ya, 1 dari 20 kan 5%. Ya, sama seperti Yesus pada akhir zaman. Hal kerajaan surga seperti 10 gadis, 5 pinta bijaksana, 5 bodoh. Yesus menggunakan angka 50%. Nah, di sini penulis menggunakan kata 5%. Not 1 in 20. Banyak sekali anggota dan gereja suam-suam. Ya, banyak sekali orang yang masuk ke gereja, hatinya belum bertobat. Tapi setuju dengan doktrinnya. Ya, dulu pernah saya sebut itu namanya pertobatan intelek ya. Oke, apa cukup kedengaran, Bu Teri? Putus-putus, Pak. Bu Teri? Bisa diulang lagi, Pak? Putus-putus. Oke. Oh iya. Oh baik. Tidak 1 dari 20 anggota gereja ya yang sungguh-sungguh beriman. Itu artinya sedikit. Artinya banyak orang masuk gereja itu belum mengalami pertobatan sebetulnya.
cuman dia agree dengan doktrin-doktrin. Ya, itu namanya pertobatan intelek. Nah, ini yang perlu kita waspadai, hati-hati ya. Jangan kita setuju dengan Alkitab, tapi hati kita nggak berubah. Dan itu sedih ya, itu menyedihkan. Itu yang dimaksud bahwa di gereja sedikit sekali orang yang mengalami pertobatan sejati. Boleh begitu, Bu Terry? Maksudnya Pak Buguan gereja Advent Iya. yang sudah tahu kebenaran. Iya. Oke. Kalau begitu sangat menyedihkan ya Pak. Hanya sedikit. Iya. Bahkan disebutkan, bahkan iman yang sejati jarang didapati even among ministers. Ya, silakan tafsirkan sendiri. Among apa, Pak? Ministers? Ministers. Pendeta. Oke. Ya, saya harap cukup tegas dan jelas. Mari kita bertobat. Ya, terima kasih Pak Buguan. Amin. Baik, saya tunggu kalau ada pertanyaan terakhir barangkali, atau komentar terakhir. Please. Buguan. Yes, Tadi Pak Togu. Yesus tadi kan mengatakan, aku datang segera gitu ya. Baru kedua malaikat mengatakan waktunya Singkat. Jadi Yesus Kristus mengatakan, aku datang segera. Sedangkan malaikat mengatakan waktunya sudah dekat. Ini kan 2000 tahun yang lalu nih diucapkan atau diungkapkan ya. Itu masalah waktu ini bagaimana ini Bu Guan? Apakah sampai tadi batas Yesus mengambil tugasnya seperti yang dikasih kesempatan sama kita untuk jangan dimeteraikan katanya tadi tentang kitab Wahyu ini. Itu bagaimana ini Bu Guan? Ya, betul. Oh ya. Terima kasih Pak Togu. Bagus pertanyaannya. Yesus bilang, aku datang segera. Ini berapa segera? Udah lewat 2000 tahun ya. Iya. Bilang itu. Bagus ini pengamatannya. Oke. Nah, segera menurut Yesus itu beda dengan segeranya kita ya, nomor satu ya. Yeah. Dan Yesus bilang segera itu artinya akan ya, akan datang. Jadi dan memang Alkitab bilang di dalam berapa ya, 1 Petrus ya, buat Tuhan 1000 tahun itu sampai seperti satu hari kan? Iya. Ya, karena Tuhan nggak dibatasi waktu. Kita yang merasa lama. Ya, dan tapi sebenarnya juga kalau kita meninggal waktu Yesus datang, kita bangkit itu rasanya kayak 1 detik aja. Jadi aku datang segera boleh juga, sebab nggak lama-lama amat. Ya, let's say kita meninggal ya 30 tahun dari sekarang, terus setelah kita meninggal 1 detik kemudian Yesus datang, ya lumayan segera juga ya. Jadi arti ke-1 buat Tuhan itu waktu itu tak terbatas. Yang kedua, kalau dihubungkan dengan kematian boleh juga disebut segera ya. Kemudian kita harus mengetahui kenapa sampai sekarang Tuhan belum datang-datang juga. Logikanya diberikan oleh perumpamaan Yesus ya di Matius 20 perjamuan kawin ya. Saya kira Matius 22 ya. Ya, Yesus katakan itu perjamuan kawin belum penuh. Coba kamu pergi, undang semua orang supaya acara pesta saya penuh. Jadi kalau surga belum masih ada jatah, Yesus masih mau undang-undang lagi orang. Karena Yesus belum datang, memang masih ada yang dia tunggu.
Mungkin yang ditunggu adalah Pak Togu, mungkin yang ditunggu adalah saya, atau orang-orang yang belum dengar pekabaran ya. Begitu Pak Togu. Terus Pak Togu tanyakan ya, apa artinya jangan materaikan buku Wahyu ini. Ya, itu mungkin ada orang yang masih perlu belajar tentang Wahyu. Itu sebabnya pintu kasihan belum ditutup. Jadi begitu Pak Togu. Jadi lambatnya Tuhan datang karena cinta Dia menunggu pertobatan manusia. Itu konsep yang dikasih oleh Alkitab. Boleh? Cukup jelas Pak Togu? Pak Guan, pertanyaan terakhir menambah pertanyaan dari Pak Tofu boleh? Boleh? Boleh. Nanti balik lagi ke Pak Togu ya. Boleh, silakan Bu Elis dulu. Penambahan dari Pak Togu, yaitu sekarang mereka sudah banyak yang evangelis, penginjil, udah katakan Tuhan mau datang tahun 2027, 2031. Bagaimana itu Pak Guan? Beraninya mereka bilang itu. Hitung dari 6.000 tahun, terus dari mulai Yesus mati, mereka hitung dari situ, tapi saya tidak tertarik dengan hal yang begitu. Yang penting persiapan kita kapan, karena saya tahu kita bilang tidak ada seorang pun yang tahu kapan. Lalu kenapa mereka sudah berani memprediksi? Ya, Bu Elis uji dengan ayat itu saja bahwa tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Jadi itu contoh adalah orang yang terlalu mementingkan krisis daripada Kristus. Jadi terlalu fokus sama peristiwa. Ya, jadi kalau ada orang hitung tahun pasti gagal karena Yesus nggak pernah memberikan nubuatan tahun kepada mereka. Amin. Dan itu kita perlu ingat bahwa itu termasuk juga hati-hati kalau kita salah belajar, kita bisa menambahi wahyu atau mengurangi wahyu. Ya, termasuk ya Pak. Dan Yesus memberi ancaman kepada kita ya. Orang yang suka tambah dan kurangi wahyu. Ya, itu pendeta yang bicara loh Pak Guan, Bu Guan. Itu pendeta yang kasih. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi tidak. Ya, saya tidak mengerti. jadi ayat peringatan ini buat semua orang, buat semua orang. Buat semua orang. Terima semua kasih. Orang yang belajar Alkitab, Tuhan kasih peringatan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Togu kembali lagi. Artinya, Bu Guan, kita dikasih kesempatan ya, waktu dan ruang untuk Tuhan untuk bertobat. Itu kali firman yang tadi mengajarkan kita. Cuman ada satu yang menggelitik nih, Bu Guan, sampai sekarang jadi bertanya-tanya saya nih. Itu kan kalau agama muncul kan setelah tahun 100 sekian Masehi itu, Bu Guan ya. Ini masih pertanyaan saya nih sekarang di hati pikiran saya. Itu kayak Abraham dan Musa itu gimana itu, Bu Guan, agamanya? Apakah agama apa gimana ya? Dia mengenal Yesus mengenal Tuhan itu karena pimpinan roh apa? Kan Roh Kudus belum datang di situ pada saat itu. Itu kali menyimpang dari konteks kita ini hari ini. Oke. Bagus, tapi saya suka pertanyaan ini dalam. Ya, penting. Bagus. Roh Kudus, perlu saya ingatkan bahwa Roh Kudus juga bekerja di Perjanjian Lama, ya. Jadi kita jangan pikir bahwa Roh Kudus hanya bekerja setelah zaman Perjanjian Baru ya, atau setelah Yesus pergi ke surga. Ya, Kejadian 1 kan bilang ya Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Jadi Roh Allah sudah ada. Oke, lalu apa agama Abraham dan Musa ya? Begitu Pak Togu ya? Iya, ya. Tuhan memanggil Musa untuk membentuk sebuah agama baru. Dan karena dulu nggak diberi nama, orang sekarang menyebutnya namanya agama Abraham, ya, Abrahamic religion, ya. Ya, jadi agamanya kita sebut Abrahamic, agama Abraham. Dan Tuhan memang panggil Abraham untuk membentuk sebuah agama. Cukup jelas itu ya. Dan agama itu ditempatkan oleh Tuhan di Kanaan, di tanah Israel. Tujuannya apa? Supaya mereka itu jadi pegawainya Tuhan, beritahu kepada seluruh dunia. Jadi contoh pada seluruh dunia bahwa agama yang Tuhan suka yang kayak gini. Jangan sembah patung,
turut 10 hukum, ingat hari Sabat. Beda sama agama-agama di seluruh dunia. Ya, jangan percaya orang mati bisa gentayangan. Itu semua rencana Tuhan buat Israel kan? Iya. Ya, tapi bukannya orang Israel yang menarik agama orang lain, malah orang Israel tertarik sama agama tetangga. Iya. Nah, jadi hancurlah itu. Begitu. Jadi agama Abraham, agama Musa, memang Tuhan berencana memunculkan agama Israel. Berarti basicnya dari situ, Tuhan ya? Kenapa, Pak Tugu? Artinya basic agama ini awalnya dari Abraham ya? Pengenalan Tuhan. Sebenarnya dari Adam. Oh ya. Dari Adam, terus anak Adam namanya Set. Dari situ Tuhan membentuk agama benar, agama yang benar ya. Yeah. Adam, anaknya kan ada yang nurut, ada yang enggak. Tapi Set nurut. Dari Set, Tuhan bentuk ada keturunan namanya Nuh. Tuhan panggil Nuh. Dari Nuh nanti ada Abraham. Tuhan panggil Abraham. Terus Tuhan panggil. Oh, iya, iya. Lalu panggil Musa, panggil Yakub, dan seterusnya. Lalu setelah orang Israel menyalibkan Yesus, siapa yang dipanggil oleh Tuhan untuk jadi umatnya? Rasul. Orang Kristen. Ya. Rasul suruh beritakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya. Jadi, kenapa kita ini sekarang jadi Kristen? Karena agama yang Tuhan pilih gagal menerima Yesus. Iya, iya. Jadi Tuhan potong. Orang Kristen dicangkokkan. Nah, sekarang apa yang terjadi sama orang Kristen? Kita sudah belajar dalam kitab Wahyu nih. Orang Kristen akan murtad. Iya, iya. Ya, kita sudah belajar di Wahyu 14. Ya, Alkitab meramalkan bahwa orang Kristen akan murtad, bikin mujizat palsu, tidak mau lagi turut 10 hukum, melawan Tuhan, dan perlawanannya makin hari akan makin besar, sampai bahkan bikin undang-undang untuk melawan Tuhan. Itu semua nubuatan di masa depan. Jadi Tuhan pakai Adam, pakai orang Israel, pakai Abraham, orang Kristen, tapi gagal terus. Lalu Tuhan saring terus. Nah, di akhir zaman kita sudah belajar di Wahyu 10, Tuhan memunculkan sebuah gereja akhir zaman, namanya Gereja Advent, yang muncul 1844. Ya, sorry kita belajar sejarah, jadi saya tidak mempromosikan agama ya. Seperti kalau kita bilang agama Yahudi, saya nggak promosi agama Yahudi. Itu fakta bahwa Tuhan bekerja lewat mereka. Nah, tetapi kepada orang-orang Advent, Tuhan akan uji, tes. Tuhan mau orang Advent memberitahukan Injil yang sebenarnya ke seluruh dunia. Tapi kalau mereka sendiri tidak bertobat, Tuhan akan tolak. Dan orang lain yang percaya akan dipakai. Jadi begitulah sejarah agama ya, Pak Togu. Ya. Secara singkat. Thank you, Pak Togu. Oke, terima kasih, Bu Guan. Yo, mungkin ada pertanyaan terakhir ini dari Pak Budi. Yes. Saya baca ya. Boleh tolong? Dalam Wahyu 22 ayat 19 tertulis bahwa jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan malapetaka kepadanya. Nah, sekarang ini banyak pendeta dan penginjil yang menafsirkan firman sesuai pendapat mereka sendiri dan ada banyak yang berbeda dalam penafsiran. Bagaimana dengan kondisi ini? Apakah mereka juga akan mendapatkan malapetaka jika salah dalam menafsirkan firman Tuhan dalam Alkitab? Oh ya, Pak Budi, terima kasih. Ya, menurut Alkitab, siapa yang menambahi firman Tuhan, siapa yang mengurangi firman Tuhan akan dapat musibah. Ya, itu peringatan dari Tuhan. Jadi itu saja yang kita tahu. Dan tadi kita sudah belajar, bila mana orang mengajarkan bahwa 10 hukum sudah nggak usah dituruti lagi, sudah diganti oleh Tuhan, dia sedang mengurangi, bukan? Siapa lagi yang menambah-nambahi? Ya, itulah 666 adalah barcode. Itu nambah-nambahi ya. Dan sudah terbukti salah. Jadi, nah kalau begitu, apa yang harus kita ambil pelajaran?
kita belajar Alkitab perlu hati-hati, humble, periksa, rendah hati. Ya, dan kalau Tuhan memberitahukan bahwa pendapat kita salah, pelajaran kita salah, cepat kita bertobat supaya jangan malapetaka itu datang sama kita. Ya, kalau kita keras kepala, sudah diberitahu yang benar, nggak mau juga terima, malapetaka akan menimpa kita, kata Alkitab. Begitu ya Pak Budi ya. Memang kadang-kadang Alkitab agak galak juga dalam hal ancaman ya. Dan memang kepada orang yang susah mengerti, Tuhan juga keras. Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih saudara sekalian. Saya suka pertanyaan yang bagus-bagus. Saya sangat menghargai. Dan saya ucapkan terima kasih saudara, sudah banyak di antara kalian, saudara sekalian yang ikut selama 36 minggu. Puji Tuhan, saudara dapat hadiah. Ya mungkin hadiahnya bukan dari saya, dari Tuhan saja ya. Baik, pelajaran Wahyu selesai. Tetapi pelajaran Alkitab kita belum tamat, akan dilanjutkan dengan minggu-minggu depan. Senin depan akan ada seorang pembicara KKR yang diundang oleh Pendeta Tawaris. Saya libur 1 minggu. Setelah itu Senin depannya kita akan masuk dan mulai dengan belajar perumpamaan dari Tuhan Yesus. Dan kalau ada pertanyaan atau masukan, dengan senang hati saya akan menerimanya. Saudara boleh hubungi saya lewat WA atau lewat email, apa saja. Thank you. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, saya kembali kepada Pendeta Tawaris.